Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan untuk berislam, beriman, dan insya Allah mengisi keislaman dan keimanan kita dengan memperbanyak amal soleh dalam kehidupan ini. Semoga seluruh apa yang telah kita ikhtiarkan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, apakah jika kita menzalimi seseorang tapi kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak meminta maaf pada orang yang kita zalimi, bisakah dosa kita pada orang tersebut bisa diampuni? Baik, pemaafan, pengampunan dari satu dosa dan kesalahan yang diperbuat seorang hamba kembali kepada hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya semua hal yang terkait dengan tindakan-tindakan yang berlaku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu diterangkan kepada kita, baik itu terkait dengan pahala ataupun dosa. Konsekuensi perbuatan seorang hamba tentu akan melahirkan berbagai hal dan sikap yang berkenaan dengan tindakan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbuat baik dia mendapatkan pahala kebaikan, kalau berbuat buruk dia terancam berpotensi mendapatkan dosa. Saya katakan terancam karena ada pintu terbuka untuk bertobat dan menutup semua itu semua. Nah, dalam konteks berbuat dosa, berbuat salah, berperilaku zalim itu ada terbagi secara umum pada dua bagian. Yang pertama, ada terkait dengan Allah secara langsung, tidak terkait dengan manusia pada umumnya, hakun adami. Yang terkait dengan Allah, hak Rabbil Alamin, misalnya terkait dengan ibadah ritual seperti sholat, kan? Pernah meninggalkan sholat misalnya dengan sengaja, pernah tidak menunaikan puasa Ramadan, kaitan hal-hal ibadah ritual, maka Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, berjanji tidak mengulanginya lagi, dan meningkatkan ketaatan kepada Allah, menambah ibadah sunnah, dan mengganti apa yang sesuai dengan ketentuan syariat mesti diganti. Kalau puasa tentu ada qadha yang harus dilakukan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang telah secara sempurna dirumuskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Jika dosa yang dilakukan, perbuatan zalim yang pernah dikerjakan dan kita berlindung kepada Allah dari perbuatan demikian terkait dengan hak anak cucu Adam, hakun adami, maka jalan yang harus dilakukan adalah diselesaikan dulu dengan manusia dimaksud, dengan orang dimaksud. Sekalipun Anda memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak meminta maaf, tidak menyelesaikan dengan orang yang bersangkutan, maka tobat yang dilakukan itu belum sempurna, masih menggantung dan masih akan dibahas dalam hisab saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan berpotensi nanti jika melahirkan pengaduan dari orang yang terzalimi, mengurangi pahala yang telah Anda dapatkan. Ini termaktub dalam berbagai keterangan Rasulullah SAW, terkhusus misalnya Nabi ketika sedang duduk berdiskusi dengan sahabat-sahabatnya, sempat bertanya, beliau ingin menguji pemahaman di antara sahabat-sahabat beliau, ya sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna al-muflis? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Maka sahabat menjawab, qalu al-muflisu ya man la dirham lahu wa la mata', atau kama qalu. Mereka menyampaikan bahwa orang bangkrut menurut kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya uang sedikit pun, tak punya aset sedikit pun. Jadi aset sudah tidak ada, uang pun tak punya. Secara ekonomi tentu ini logis ya dalam pandangan sudut pandang ekonomi. Tapi apa kata Nabi? Qala al-muflisu min ummati, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang bangkrut dari kalangan umatku itu. Jadi ada orang yang mengaku umatnya Rasulullah SAW, tapi disebut bangkrut oleh Nabi SAW di akhirat kelak. Ya'ti yaumal qiyamati, siapa mereka? Adalah orang yang datang di hari kiamat nanti bi salatin wa siyamin wa zakatin, atau kama qala Rasulullah SAW. Yaitu orang yang di dunianya menunaikan salat, dia bahkan mengeluarkan zakat, dia menunaikan puasa. Artinya hubungan ritualnya dengan Allah dicoba kerjakan. Ya, dia coba kerjakan, tapi sayang dalam saat yang sama dia punya persoalan dengan makhluk, hakun adami, dengan manusia lainnya. Ya, wa ya'ti, tapi juga dia datang membawa dosa, qad syatama hadza, dia pernah mencela si fulan. Ya, wa qadzafa hadza, menuduh si fulan, wa daraba hadza, berselisih dengan si fulan, wa safaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah.
Ya, jadi setelah disinggung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang perilaku ritualnya terlihat bagus, tapi tidak berdampak kepada hubungan sosialnya. Dia terlihat sholat tapi menuduh orang lain, memfitnah orang lain, mencela orang lain, membuat hoax misalnya, atau berselisih tidak pada tempatnya, ya kan? Dan ada yang bahkan menumpahkan darah, ya. Dan kita berlindung dari semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak menyelesaikan itu saat di dunia. Tidak menyelesaikan itu, memfitnah, tidak mengklarifikasi, tidak minta maaf, tidak menjelaskan. Kadang-kadang ditemukan hanya dalam bentuk umum tapi tidak menjelaskan. Memanfaatkan momentum-momentum misalnya Idul Fitri cuma nyalami minta maaf ya. Dengan semudahnya setelah menebarkan berbagai fitnah dan sebagainya misalnya, dan nggak pernah diklarifikasi. Di orang-orang yang mendengar informasi yang salah itu, ya, yang mendengar fitnah itu tidak pernah tahu kejelasannya. Nah, ini tetap akan diselesaikan di akhirat nanti. Ya, nah jadi apa yang harus dilakukan? Jangan sampai terjebak kepada apa yang pernah Nabi sampaikan, informasinya untuk mengingatkan kita jauh-jauh hari. Nanti apa yang dikerjakan itu tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati, akan ditimbang. Maka pahala sholatnya ini yang dia bawa tadi, kalau nggak diselesaikan dosa misalnya fitnahnya atau tuduhannya, maka diambil pahala sholatnya diberikan kepada orang yang difitnah itu. Itu yang akan terjadi di akhirat nanti. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya masih tersisa keburukan. Ya, misalnya pernah zalimi orang lain dengan cara menyebarkan informasi nggak bagus, atau misalnya menggibahinya, bikin hoax tentang dia. Nah, ini habis bekal kebaikannya, maka orang yang pernah dizalimi itu akan diambil dosanya, lalu ditutupi kepada perbuatan buruknya itu sebagai konsekuensinya. Fatuliha finnar, ketika habis kebaikan, nggak ada bekal kebaikannya, keburukannya ditambah, maka dicucilah keburukan itu di neraka terlebih dahulu. Nah, ini sangat sesuatu yang sangat luar biasa, harus dihindari, sesuatu yang sangat dahsyat. Jadi sebelum kita kembali, kita berpulang, lebih baik selesaikan semua persoalan-persoalan keduniaan kita. Karena itu di hadis lain Nabi SAW pernah mengingatkan, ya, man kanat lahu mazlamatun li akhi ya min ardin, siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, ya, merendahkan kehormatannya, ya, kadang-kadang menyebarkan berita yang mengurangi kehormatan atau untuk menjatuhkan seseorang dan sebagainya. Nabi memberikan pesan, kama qala Rasulullah SAW, selesaikan saat di dunia sebelum nanti dituntut di akhirat nanti dalam keadaan-keadaan yang lebih menegangkan. Jadi kami sarankan, dan ini tidak menjadi aib seseorang datang untuk menjelaskan, meminta maaf, ya, dan ini justru akan mengangkat izzahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi akan menyatukan kebaikan-kebaikan yang lebih baik dari yang selama ini pernah terjalin. Yang repot tuh begini, kadang-kadang mesti hati-hati ya pada dosa-dosa yang terkait dengan fitnah, tuduhan, menyebarkan hoax dan sebagainya. Sebab begini, ketika urusannya ini dengan si fulan selesai, biasanya agak berat mengklarifikasi kepada banyak orang. Dan itu tidak mudah dilakukan. Ya, memperbaiki dosa-dosa yang bersumber dari penyakit hati itu tidak sama dengan penyakit-penyakit fisik. Ya, Anda misal atau siapapun pernah menyebarkan hoax, ya, atau berita tidak benar atau fitnah terhadap si fulan misalnya. Andanya ke si fulan walaupun minta maaf, ya, tapi punya kewajiban mengklarifikasi pada orang banyak. Nah, ini biasanya nggak mudah dilakukan. Nah, ini pertanggungjawabannya berat juga gitu ya. Karena itu hindari dosa-dosa semacam itu. Jauhkan dari perbuatan hoax, menebarkan fitnah dan sebagainya, karena ini berat konsekuensinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah ada dorongan bagi kita untuk bertobat, manfaatkan. Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, setiap nafas kita sesungguhnya adalah jalan yang mengantarkan pada ajal kita. Langkah kepada ajal kita itu setiap tarikan nafas kita. Maka pertimbangkan, ya, semuanya itu, jangan sampai berbuat sesuatu yang tidak baik, menyebarkan keburukan-keburukan apapun jenisnya. Pertimbangkan semua keterangan Nabi tadi, dan bila pernah terjadi segera selesaikan, baik itu hubungan dengan manusia, apalagi juga kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai muslim mendoakan, ya, mendoakan siapapun yang punya persoalan-persoalan agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilembutkan hatinya, diberikan kekuatan, dan diharapkan semua berada dalam keadaan baik ketika kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian dari pertanyaan saudara kita ini. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.